Punya bisnis online? Wow, kalau gitu Anda harus hati-hati banget sama yang namanya order fiktif. Ini bukan cuma orderan iseng loh, ini beneran ancaman serius yang bisa bikin modal dan waktu Anda ludes. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya biar bisnis Anda kebal dari penipuan licik kayak gini. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari cerita nyata, pesanan hantu. Terus, kita bedah deh modus operandinya. Setelah itu, kita lihat gimana hukum bisa bantu kita. Apa yang harus dilakuin kalau amit-amit udah jadi korban. Dan yang paling penting, gimana cara kita ngebangun pertahanan buat bisnis kita. Yuk, kita mulai dari kisah nyata ya. Karena biasanya nih penipuan yang paling pinter itu justru datangnya dari cara yang kelihatannya paling meyakinkan. Mereka tuh pinter banget mainin kepercayaan kita. Coba dengerin deh kalimat ini. Wah, ini nih senjatanya mereka. Kalimat ini diucapin ke Nur Rafita, pemilik Rafita's Cake. Tujuannya apa? Ya, biar korbannya merasa bersalah, merasa nggak enakan. Mereka sengaja bawa-bawa nama institusi besar, biar kita skip prosedur penting kayak minta DP. Licik banget kan? Dan, ya, inilah akibatnya. Rugi 4 juta rupiah. Kasus yang nyatut nama Komandan Kodim Depok ini tuh contoh klasik banget. Penipu sengaja pakai nama pejabat atau instansi yang kita percaya, karena mereka tahu itu cara paling gampang bikin jebakan mereka kelihatan resmi. Nah, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih sebenarnya cara kerja para penipu ini? Penting banget buat kita ngerti polanya, karena ini langkah pertama buat ngelindungin diri kita. Jadi, order fiktif itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh pesanan palsu yang dari awal emang nggak ada niat buat bayar sama sekali. Tujuannya ya udah jelas, buat nipu dan bikin penjual rugi. Ini bukan pembeli iseng ya, ini beneran tindak kejahatan. Coba perhatiin deh pola-pola ini. Ini taktik andalan mereka. Pertama, ngakunya dari instansi pemerintah atau militer. Kedua, pasti nolak bayar DP alias down payment. Ketiga, kadang mereka nekat ngirim surat perintah kerja palsu biar kita makin percaya. Nah, waspada juga sama jebakan ini. Tiba-tiba mereka minta tolong beliin produk lain, terus minta kita nalangin dulu. Yang lebih parah, nomor WhatsApp mereka itu sering kali nggak bisa dilacak, soalnya nggak pakai kartu SIM. Kerugiannya bisa segede ini, Rp23.200.000. Ini bukan cuma soal nilai kue yang nggak dibayar loh, ini total kerugian yang dialami satu orang pengusaha. Ini ceritanya Bu Asih Susilowati dari Semarang. Modusnya gini, penipu awalnya pesen kue, terus nawarin sembako murah yang ternyata fiktif. Bu Asih disuruh transfer berkali-kali sampai total ruginya ya segitu, lebih dari 23 juta. Ini bukti kalau order fiktif itu seringkali cuma pancingan aja, umpan kecil buat nipu yang jauh lebih gede dan lebih nyakitin. Oke, jadi apa aja sih red flag atau tanda bahayanya? Coba deh jadiin ini checklist di kepala Anda. Pesanannya gede banget dan buru-buru? Alamatnya aneh atau gak jelas? Nolak DP dan maksa COD? Nah, ini bendera merah paling gede. Terus mereka kirim bukti transfer, ingat jangan pernah percaya sama screenshot. Cek juga akunnya, baru dan gak ada isinya? Kalau jawabannya banyak iya, wah, kemungkinan besar mereka bakal ngilang setelah barang dikirim. Kalau kita bandingin, bedanya tuh kelihatan banget. Penipu itu pasti ngeyel, nggak mau bayar DP, dan neken kita terus pakai macam-macam alasan. Di sisi lain, pelanggan yang beneran itu yang ngerti dan setuju aja sama syarat pembayaran yang wajar. Simpelnya gini, penipu itu maksa kita buat percaya kalau pelanggan beneran, kepercayaannya dibangun lewat proses yang normal. Gimana? Kesel kan dengernya? Pasti. Tapi tenang, ini bukan cuma masalah etika bisnis doang. Order fiktif itu kejahatan, dan hukum di Indonesia siap buat ngelawan balik. Jadi, ada landasan hukum yang kuat banget buat ngejerat mereka. Pertama, ada pasal 378 KUHP soal penipuan. Terus ada UU ITE, nah di sini ada dua pasal penting. Pasal 28 itu soal nyebarin berita bohong yang bikin rugi, dan pasal 35 ini khusus buat yang manipulasi data elektronik. Contohnya, ya bikin bukti transfer palsu itu. Terus hukumannya apa? Nggak main-main. Menurut pasal 378 KUHP, penipu bisa dipenjara sampai 4 tahun. Serius, ini bukan ancaman enteng. Dan dendanya lebih seram lagi. Menurut UU ITE, dendanya bisa sampai 1 miliar rupiah. Ini nunjukin kalau negara kita serius banget nanggepin kejahatan cyber kayak gini. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana kalau, amit-amit, kita udah terlanjur jadi korban? Pertama, jangan panik. Jangan merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kok langkah-langkah nyata yang bisa dan harus segera kita lakuin. Oke, catet ya, ini rencana aksinya. 1. Kumpulin semua bukti. Screenshot chat, bukti transfer palsu, info akun penipu, semuanya.
2. Langsung telepon bank Anda, minta tolong buat blokir transaksi atau rekening penipunya. 3. Lapor ke polisi, bikin laporan resmi di SPKT terdekat, bawa semua bukti tadi. Dan yang keempat, laporin juga ke Kominfo. Bisa lewat email aduan konten atau lewat situs cekrekening.id. Tapi kan, yang namanya mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati, ya kan? Jadi sekarang kita fokus ke bagian yang paling penting. Gimana caranya ngebangun pertahanan yang super kuat biar kita nggak perlu ngelakuin rencana aksi tadi. Dengerin nih pesan dari Dandim Depok, Kolonel Infanteri Iman Widiarto. Beliau bilang selalu lakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum menerima pesanan dalam jumlah besar. Simpel kan? Tapi ini kuncinya. Verifikasi. Itu pertahanan utama kita. Nah ini dia, anggap aja ini 5 aturan emas buat bisnis Anda. Wajib diterapin. 1. Selalu minta DP, minimal 30-50% buat orderan gede. Gak ada kompromi. 2. Cek pembayaran langsung di mutasi rekening. Sekali lagi, jangan pernah percaya screenshot. 3. Verifikasi pembelinya. Kalau ordernya besar, telepon orangnya. Cek alamatnya di Google Maps. 4. Jangan mau diburu-buru. Santai aja, verifikasi dulu. Dan 5. Ini yang paling krusial. Kalau ada yang pesan ngatasnamain instansi, cari sendiri nomor telepon resmi instansi itu di internet, terus telepon buat konfirmasi. Jangan pernah pakai nomor yang dikasih sama si pemesan. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya jadi simpel banget. Kira-kira satu perubahan apa yang bakal Anda lakuin di proses orderan Anda mulai hari ini? Mungkin mulai sekarang wajib DP, atau jadi lebih rajin verifikasi lewat telepon resmi. Apapun itu, keputusan kecil hari ini bisa jadi langkah besar buat ngamanin bisnis Anda ke depannya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak.